Halo teman-teman, senang menyapa teman-teman di Daun Pras Channel sharing kabar baik. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Apakah dalam keadaan yang lebih baik, bahagia, dan saya berharap tentunya bahwa semua teman-teman dalam keadaan yang lebih baik daripada waktu lalu. Pada hari ini saya akan share bagaimana setelah sembuh dari anxiety disorder dan hidup kembali normal di tengah masyarakat. Hidup di real world. Gimana teman-teman? Kita tahu bahwa pandemi semakin bisa kita atasi sehingga mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah bekerja kantoran atau yang punya usaha sudah melakukan usahanya. Ya teman-teman, yang teman-teman harus perlu tahu bahwa teman-teman harus terus mengembangkan kebiasaan yang baik, pola hidup yang baik ya. Seperti berpikir yang baik, makan yang teratur, dan tidur yang teratur. Yang keempat, healing. Jangan lupa hiburan, ya kan? Hiburan itu merefreshing jiwa kita. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah gini teman-teman. Walaupun kita nggak bisa mengontrol apa yang dari luar, kalau kita udah di tengah masyarakat, kita harus benar-benar pandai untuk menyikapi apa yang terjadi di luar. Ya, harus lebih gampang switch, ya kan? Dr. Caroline Leaf tuh, kalau teman-teman tahu, menulis buku tentang switch on your brain. Jadi otak kita bisa diaktifkan dan otak kita bisa di switch off ya. Nanti teman-teman bisa lihatlah di Google. Dr. Caroline Leaf membahasnya bagus sekali tentang hal tersebut. Nah, jadi maksud saya hindari loh orang-orang yang toksik, yang selalu berkeluh kesah ya. Dengan bijaksana. Artinya teman-teman harus gampang cepat men-switch sesuatu yang negatif ke arah yang positif. Ya, itu yang penting. Yang penting teman harus tahu bahwa kita harus memilih. Nah, ini pilihan ini adalah penting karena pilihan itu sangat berarti buat kita orang-orang yang mau sembuh atau yang baru sembuh atau sedang proses mengalami kesembuhan. Ketika teman-teman masih membawa obat antidepresan di saku teman-teman, nggak apa-apa, bawa aja. Kan Anda bertanggung jawab untuk keadaan Anda, bukan orang lain ya. Jadi Anda tahu bagaimana kondisi Anda ya. Dan juga yang pasti Anda terus berkonsultasi dengan dokter Anda gitu. Jangan males lah untuk berkonsultasi walaupun ya mesti ngurus rujukan ya kan. Nggak apa-apa, terus lakukan hal tersebut teman-teman. Nah, bagi orang yang beragama Kristen tetap lakukan 3M ya. 3M seperti yang video-video saya lakukan, bagaimana saya memilih terapi firman Tuhan untuk mengalami kesembuhan dari anxiety disorder. 3M itu sederhana kan ya. 3M itu memikirkan firman Tuhan, merenungkannya, dan memperkatakannya. Itu harus dilakukan setiap hari. Buat siapapun orang yang memeluk agama Kristen, entah itu pengusaha, ibu rumah tangga, remaja, pelajar, atau pengusaha, memang Anda sibuk, tetapi ketahuilah bahwa perkataan firman Tuhan itu mengandung kehidupan. Apa yang saudara tanam atau tabur di hati saudara itu akan berkembang menjadi sesuatu yang Anda percayai. Jika Anda mempercayai kesembuhan secara total, maka itu akan terjadi ya. Nah, buat teman-teman yang bukan beragama Kristen, ketahuilah bahwa otak Anda ini bisa Anda reset gitu loh untuk hal-hal yang baik ya. Ya, sekarang contohnya adalah ketika kita punya lemari baju gitu teman-teman. Ya, kan ada kan lemari yang udah penuh. Nah, kita kan udah misalnya sibuk, nggak tahu apa isi lemari itu ya. Nah, ketika kita coba merapikannya, menata ulang, kita ngeliat ada baju yang udah kesempitan, yang mungkin bisa kita berikan kepada yang membutuhkan, atau bisa juga kalau udah rusak ya dibuang ya kan. Ya, jadi kita mengeluarkan baju yang udah nggak cukup buat kita. Nah, begitu pula dengan apa yang ada di kepala kita. Kita harus menata pikiran positif dan membuang yang negatif. Nah, karena frekuensinya, sekali lagi gini teman-teman, karena frekuensinya tinggi, artinya ketika kita di luar kan ya semua kan sudah berjalan dengan frekuensi tinggi, bukan seperti ketika kita melakukan proses kesembuhan itu di rumah, tapi kan sekarang kita menghadapi the real world gitu loh. Kita harus tahu bahwa kita harus belajar switch
memikirkan yang positif setiap saat. Jadi kita ketika ada sedetik pun pikiran negatif, kita harus bisa mengalihkan fokus kita kepada hal yang positif. Dan itu sangat penting teman, dan itu memerlukan latihan setiap saat. Jangan takut, karena banyak teman-teman yang sudah sembuh 100% dan berfungsi normal kembali. Ya, jadi saya percaya ketika Anda terus melakukan hal ini, maka Anda akan sampai kepada potensial yang maksimal dalam diri Anda. Juga Anda harus tahu bahwa begini, Anda hidup bukan merespon tentang apa yang ada di otak Anda. Bukan. Anda hidup di luar standar itu. Karena Anda diciptakan untuk bahagia. Jadi bahagialah. Anda lah ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Gitu. Jadi nikmatilah waktu-waktu Anda ketika Anda udah keluar. Ya, Anda bisa melihat matahari, merasakan sinar matahari itu. Nikmati aja, nikmati momen-momen itu ya. Jadi tetap lakukan yang positif, tetap pikirkan yang positif, tetap melakukan tindakan-tindakan yang baik ya. Jadi dengan hal itu saya percaya teman-teman akan semakin baik dan membaik setiap saatnya. Nah teman-teman, saya rasa ini adalah sesi di mana saya akan berkata kepada teman-teman, saya akan ganti topik teman-teman kepada kesempatan kedua, di mana seseorang akan memberikan kesaksian bagaimana mereka mengalami kesempatan kedua dari point of view, dari pandangan hidup orang-orang tersebut, misal mengenai apapun yang dialami, yang mereka katakan, oh ini kesempatan kedua gua gitu loh. Dengan hal itu semakin memotivasi, menyemangati kita bahwa life kita, hidup kita adalah mempunyai tujuan di dunia ini, ya kan? Ya buat teman-teman yang udah sembuh atau mengalami proses, tenanglah bahwa itu akan sembuh, bahwa ketika teman-teman itu berfokus kepada hal yang positif, maka yang positif akan datang kepada Anda. Jadi juga yang paling penting tentang sosial media ya, karena kita udah stabil, udah bisa mengendalikan perasaan, emosi dan pikiran kita. Tentang sosial media begini, kita harus bijak untuk melihat apakah kita perlu nonton misalnya banyak konten-konten yang membahas tentang anxiety ya. Saya bukan membuat Anda untuk tidak menonton tentang orang yang mengatakan bahwa oh ini simptom ini terjadi begini, prosesnya begini. Bukan. Kalau Anda ngerasa nggak nyaman, nggak usah dilanjutin, ya kan? Kalau Anda ngerasa bahwa itu belum saatnya ya, lihat aja yang buat Anda ketawa, lihat Anda yang berpikir positif ya. Oke teman-teman, saya berharap semua teman-teman dapat terus positif dan bahagia. Terima kasih.